Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sistem penilaian kerja. Kelompok kami yang beranggotakan Afia Syafiqoh Dwi Putri NIM 049, Habibah Kurota Ayun NIM 075, dan Maulidia Ika Pratiwi NIM 079. Menurut Suharyadi 2013, penilaian kinerja merupakan salah satu alat manajemen untuk membentuk motivasi, persaingan positif atau kompetisi pekerja untuk mencapai nilai maksimal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan nilai atau pengakuan atas prestasinya. Pengakuan tersebut bisa berbentuk sistem kenaikan gaji, kenaikan jabatan, fasilitas, bonus, dan banyak bentuk penghargaan pada pekerja. Selanjutnya, ada beberapa manfaat penilaian prestasi kerja dalam suatu organisasi. Yang pertama, peningkatan prestasi kerja. Dengan adanya penilaian, maka karyawan akan memperoleh umpan balik dan dapat memperbaiki pekerjaan mereka. Yang kedua, kesempatan kinerja yang adil. Dengan adanya penilaian yang akurat akan menjamin setiap karyawan memperoleh kesempatan dalam menempati posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan kinerja pengembangan. Melalui penilaian prestasi kerja akan terdeteksi karyawan dengan kemampuan rendah dan kemungkinan mengikutkan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, penyesuaian kompensasi. Penilaian prestasi kerja dapat membantu para manajer mengambil keputusan dalam perbaikan pemberian kompensasi, gaji, bonus, dan lain sebagainya. Yang kelima, keputusan-keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat digunakan untuk mempromosikan karyawan yang baik dan demosi untuk karyawan yang kurang baik. Yang keenam, kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk menilai desain kerja. Dengan ini, penilaian dapat membantu mendiagnosis kesalahan-kesalahan desain kerja. Yang ketujuh, penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Penilaian prestasi kerja dapat dilakukan untuk menilai proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang telah lalu. Menurut Suharyadi 2013, kontribusi yang diberikan pegawai untuk lembaga merupakan hasil atau output sumber daya manusia disebut sebagai kinerja individu, yang berarti seberapa efektif pegawai menyelesaikan tanggung jawab kerjanya adalah sangat signifikan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada tujuan dasar penilaian kinerja. Yang pertama yaitu administratif, yaitu melakukan identifikasi individu yang meliputi promosi, monitoring kualitas kinerja, standar kinerja, dan basis data upah penghargaan. Yang kedua, pengembangan, yaitu mengembangkan penilaian yang berdasarkan umpan balik untuk membantu karyawan memahami ekspektasi. Yang ketiga, supervisory, yaitu membantu supervisor untuk lebih berpikir sistematis tentang performa karyawan dan memperlancar jalur komunikasi dengan karyawan dalam proses penilaian kinerja. Yang keempat, simbolik, yaitu kepedulian pihak manajemen terhadap performa karyawan yang baik dan benar-benar diukur dengan sistem penilaian yang tepat. Selanjutnya, elemen-elemen pokok sistem penilaian. Yang pertama, prestasi kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja, umpan balik bagi karyawan, catatan-catatan penting karyawan, keputusan-keputusan personalia, kriteria yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kerja, dan yang terakhir, ukuran-ukuran bagi karyawan. Lalu berikutnya, ukuran-ukuran penilaian prestasi kerja. Yang pertama, penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan. Artinya, sistem penilaian itu benar-benar menilai perilaku atau kerja yang mendukung kegiatan organisasi di mana karyawan tersebut bekerja. Dan yang kedua, praktis. Sistem penilaian yang praktis, bila mudah dipahami dan dimengerti dan digunakan baik oleh prestasi kerja maupun karyawan. Dan yang terakhir, adanya standar pelaksanaan kerja, yaitu standar pelaksanaan adalah ukuran yang dipakai untuk menilai prestasi kerja tersebut. Selanjutnya, metode-metode penilaian. Yang pertama, metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu lalu.
Penilaian prestasi kerja seorang karyawan dinilai berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh karyawan selama ini. Teknik penilaian prestasi kerja masa lalu meliputi rating scale. Dalam hal ini, penilaian secara subjektif terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Checklist dalam metode checklist, penilai hanya memilih pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan yang dinilai. Lalu metode peristiwa kritis. Metode penilaian ini didasarkan kepada catatan-catatan dari pimpinan atau penilaian karyawan yang bersangkutan. Metode peninjauan lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara penilai atau pimpinan melakukan terjun langsung ke lapangan untuk menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir, tes prestasi kerja. Metode penilaian ini dilakukan dengan mengadakan tes tertulis kepada karyawan yang akan dinilai. Lalu yang kedua, metode penilaian prestasi kerja berorientasi waktu yang akan datang. Metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi waktu yang akan datang memusatkan prestasi kerja karyawan saat ini serta penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja di mana yang akan datang. Teknik yang digunakan antara lain penilaian diri, di mana metode penilaian ini menekankan penilaian prestasi kerja karyawan dinilai oleh karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya ada pendekatan manajemen. Itu metode penelitian ditentukan bersama-sama antara penilai atau pimpinan dengan karyawan yang akan dinilai. Yang ketiga ada penilaian psikologis. Nah, di mana metode penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam, diskusi atau tes psikologi terhadap karyawan yang akan dinilai. Yang selanjutnya ada teknik pusat penilaian, yaitu pusat ini mengembangkan sistem penilaian yang baru yang digunakan untuk menilai para karyawannya. Selanjutnya ada analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ialah suatu proses penentuan tentang hakikat suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Melalui kegiatan ini akan diperoleh informasi dan fakta-fakta lengkap mengenai setiap pegawai atau karyawan, kedudukan dan pekerjaan atau tugasnya dalam organisasi. Di samping itu, analisis jabatan juga mempunyai manfaat lain dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Antara lain, yang pertama ada pemberian bimbingan kepada karyawan. Yang kedua ada pengenalan sanksi atau tindakan-tindakan disiplin terhadap karyawan secara objektif apabila diperlukan. Yang ketiga, penentuan tingkat upah dan gaji serta penghasilan lainnya serta insentif-insentif. Yang keempat ada promosi, baik promosi kepangkatan maupun jabatan. Yang kelima ada pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir ada pemindahan atau mutasi karyawan, baik dalam unit kerjanya maupun antar unit kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi, cara pengumpulan informasi ini dapat melalui studi mendalam menggunakan metode pengamatan atau wawancara. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan atau manajer organisasi dan selanjutnya akan digunakan sebagai masukan penilaian prestasi kerja bagi karyawan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, dan jika teman-teman ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.